Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ba'du. Usini wa iyyakum bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wattaqullaha fi sudurikum inna taqwa hahuna, yani fi sudur. Baik sahabat-sahabat dimakan Allah, karena ada ikhwannya, ini manggilnya sahabat aja ya, ikhwan wal akhwat. Kalau digabung jadi ikhwah. Jadi ikhwah itu boleh laki boleh perempuan, tapi kalau akhwat hanya saudara perempuan ya. Salah satu yang mahal di zaman pandemi ini adalah berkumpul-kumpul membicarakan Allah ya. Mahal hari ini. Orang takut dengan virus, padahal takut itu sendiri virus. Benar ya. Maka perlu ada simulasi ini, simulasi itu. Di zaman sahabat Nabi begitu. Kadang-kadang Nabi memberikan iming-imingan, siapa yang beramal 12 rakaat sehari dibangunkan istana di surga. Baru pada mau sholat 12 rakaat sholat sunnah. Tapi lama-lama sahabat nggak minta pahala lagi, nggak minta simulasi lagi. Datang kepada Rasulullah betul-betul karena dia mengenal Rasulullah itu adalah kekasih Allah. Bapak, Ibu, saudara, saudari, sahabat, ikhwan, akhwat fillah, hidup ini pendek. Coba lihat anak kita, adik kita masih kecil ya, nanti dia gede. Bapak dulu pernah kecil nggak, Pak? Serius? Jangan-jangan jatuh dari langit udah begini nih ya. Ibu yang udah di atas umur 40 dulu pernah kecil nggak? Sekarang masih ngerasa gadisnya. Jadi rasa itu nggak berubah, padahal wajah sudah berubah. Benar Pak ya, gigi sudah mulai rontok ya, ketarik sama bumi. Emang begitu. Ini pernah gede, gimana kebalik ya? Pernah kecil nggak? Ente pernah kecil nggak? Kecil terus. Kecil terus. Dia mau kecil terus, mau dibelai terus. Nggak mungkin. Jadi kita itu memandang yang lalu itu sekejap selesai. Begitulah dunia, lahzah. Sampai ada lagu nasyidnya orang Mesir ya, lahzah ya. Betul-betul sekejap saja. Maka corona ini nanti akan terasa sekejap juga, sebentar sekali. Maka jangan serius-serius amat hidup di dunia gitu ya. Jangan terlalu hidup susah aja, biasa aja ya. Masuk pergerakan ini jangan terlalu serius. Kita serius itu bertuhan kepada Allah, baru serius. Kalau urusan dunia nggak usah serius. Dunia bahasa Arab artinya rendah. Ada murid imam pengarang hikam datang ke gurunya, Imam Ibnu Athaillah, pengarang hikam ini, mengeluhkan, kok kalau berdakwah begini ya, ada aja halangannya. Di majelis, di mana sama, sampai hari ini itu terjadi, cuma beda fisik aja, orang-orangnya beda, tapi kejadiannya sama. Ada orang yang berdakwah pengen fulus, ada yang cari mampus, pengen mati syahid maksudnya. Ada yang karena hal-hal, dan itu ada terus. Ada yang karena ingin dapat sesuatu, dari dulu ada. Maka misi kenabian yang paling tua itu adalah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Terus baru ibadat. Jadi misi pertama itu urusan kolbu. Tidaklah mereka orang-orang terdahulu ahli kitab diperintahkan kecuali satu hal,
yang paling inti di dalam kolbu. Apa itu? Mukhlisina lahuddin. Mereka tulus. Saya mau tanya nih, yang di depan saya ini tulus gak nih? Tulus nggak kesini? Nggak enakan nama Bunda Tina? Kalau untuk makan siang mah nggak mungkin lah ya, terlalu rendah begitu. Tulus nggak? Jadi kalau kita mengamalkan ini, kita langsung dewasa, Pak. Langsung dewasa kita, Bu. Karena ini misi tertua dalam perjalanan risalah kenabian. Apa misi tertua? Mukhlisin, membuat orang menjadi tulus, ikhlas. Ikhlas itu dalam bahasa Arab artinya melepaskan tujuan-tujuan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Abu Hurairah, sahabat-sahabat lain datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, tolong ajarkan aku ajaran yang aku gak perlu nanya lagi kepada selain engkau. Apa kata Nabi? Ya udah, Qul amantu billah sumastaqim. Ya. Udah kamu katakan percaya kepada Allah lalu istiqomah. Percaya di mana? Di dengkul, di kopiah, enggak kan? Di jilbab, di cadar, di jenggot, enggak ya? Percaya di mana? Maka bisa saja orang yang berjilbab hari ini besok enggak berjilbab, karena iman bukan di jilbab. Bener. Saya punya teman saya dulu bercadar, sekarang buka jilbab, ada. Apalagi yang dulu berhijab di sekolah, sekarang nggak berhijab, banyak. Kenapa? Dulu dia berhijab karena takut kepada guru, bukan karena takut kepada Tuhannya guru dan Tuhannya dia. Maka tugas kita, dan ini tugas para nabi sebelumnya, menjadi mukhlisina lahuddin, menjadi orang yang tulus. Maka saya tanya, datang Kunais Nusaibah, tulus nggak? Tulus ya. Allahumma ja'alna minal mukhlisin. Ya Allah, jadikan kami orang yang berusaha tulus. Amin ya rabbal alamin. Saya juga ditanya Allah, kamu ngajar, berdakwah, ngaji, tulus nggak? Cari fulus, cari syuhrah, popularitas, itu berkecamuk dalam diri kita. Kalau kita nggak punya guru yang membimbing, nggak punya komunitas yang baik, kacau, bisa kacau. Makanya banyak dai-dai mulai menarif diri. Emang kajian bisa ditarif? Emang bahas la ilaha illallah bisa dibeli? Emang sholawat kepada Nabi bisa dibeli? Nggak bisa dibeli. Oleh karena itu, saya akan mengetengahkan petuah Imam Ibn Athaillah mengenai orang-orang yang tulus itu ada tingkatannya. Ya. Apa kata beliau? Ini hikmah pertama dalam hikam, min alamatil i'timad alal amal nuqsanur raja inda wujudiz zalal. Ciri-ciri orang-orang yang kurang harapnya kepada Allah, kurang tulus kepada Allah, nuqsanur raja inda wujudiz zalal. Ada harapan yang menurun, antusiasnya menurun, semangatnya futur. Namanya futur. Pernah dengar futur? Futur itu mulai jatuh. Inda wujudiz zalal. Ketika terjadi zalal. Apa arti zalal? Zalal ini bisa diartikan zillah, tergelincir, terjebak maksiat, keliru. Yang kedua, zalal ini bisa diartikan gesekan-gesekan. Kita nih kalau di dunia dakwah itu gesekan itu nggak pernah berhenti, karena dakwah itu politik ilahiyah, maka setan masuk. Kalau politik di luar kan cuma politik sia-sia, politik duniawi. Di sini juga main.
Dalam dunia dakwah itu ada dia juga. Dan perlu diingat, setan tidak pernah ngomong kasar. Setan itu ngomongnya halus. Dulu waktu setan itu, iblis namanya, nama gelarnya, nama kecilnya Azazil, pangkatnya Haris, penjaga surga, dan dia merangkap Khazinul Jannah, yang memegang perbendaharaan surga, kunci-kunci surga dia yang pegang. Itu si Azazil datang kepada Sayyidina Adam seperti orang tua. Kita kalau ada orang tua, respeknya udah aki-aki, atu ya, itu pakai tongkat ngomong, wahai Adam, kira-kira gitu ya, kayak orang lagi ngasih wejangan, nasihat, dan dia orang sepuh. Kira-kira gimana kalau orang tua? Kita dengerin nggak? Kita dengerin. Apa kata Azazil? Sungguh aku, dia bersumpah dulu, wa qasamahuma, dia bersumpah kepada Adam dan Hawa bahwa dia adalah orang-orang yang nasihin. Nasihin bahasa Arabnya, kalau mukhlisin kepada Allah. Kalau nasihin lebih umum, bisa kepada Allah, bisa kepada imam, kepada rasul, kepada kitab, bisa kepada umat. Apa arti nasihin? Orang yang tulus memberikan nasihat. Kalau itu kepada sesama manusia, sesama makhluk. Jadi apa kata iblis? Sungguh aku orang yang tulus. Jadi yang membuat kakek kita keluar dari surga itu Adam, nggak pernah dibentak sama iblis. Iblis ngomongnya baik-baik, pakai dalil, wa qasamahuma, dia bersumpah, itu dalil itu. Jadi hati-hati dalam pergerakan dakwah. Bisa saja ada yang dipinjam lidahnya oleh setan, oleh iblis, ngomong pakai dalil tapi habis itu orang pecah. Ini ciri-cirinya. Ngomong pakai dalil, habis itu A sama B perang. Pernah begitu nggak? Sering ya. Pakai dalil, sebut Allah, sebut Rasulullah, tentara Allah, tentara Rasulullah, habis itu ngapain? Orang kemudian berantem. Ini ciri-ciri iblis minjam lisannya. Jadi lebih berbahaya orang kesurupan setan daripada kesurupan jin. Kesurupan setan, dalil-dalil Quran dipakai. Kayak orang tua, kayak udah punya pengalaman jauh, nasihatin orang, habis itu orang pada kacau. Ada seorang ibu-ibu hidup bahagia, ibu-ibu muda, ketemu dengan temannya yang juga masih muda, cuma temannya pakai mobil yang bagus, dia pakai motor butut, padahal hidupnya bahagia sama suaminya. Mereka makan bareng lah satu siang di suatu kafe, ngobrol, gak lama gak ketemu ya, cipika-cipiki segala macam. Akhirnya ngobrol, dilihat, lo hidup gini-gini aja gitu. Kata si yang mobilnya bagus, gue nih enak, setiap bulan dikasih duit jajan sama laki gue sekian. Si perempuan ini yang tadinya hidup bahagia walaupun suaminya gajinya gak gede, dia bahagia. Mulai kemudian mikir, iya juga ya, suamiku payah. Itu lidah si perempuan yang tadi dipinjam oleh setan untuk merusak keluarga ini. Tahu nggak nama iblisnya siapa? Nama setannya Dasin. Jadi setan itu ada namanya, ada KTP-nya. Namanya siapa? Dasin. Si Dasin ini kerjanya ngapain? Bikin orang di rumah tangga tengkar. Ini bunda-bunda nih kalau tengkar sama suami, itu Dasin tuh senyum-senyum, dia hehe, rasain lo gitu. Dipanas-panasin. Ih, lakimu belagu. Cari perhatian dong sama dia.
pura-pura inilah, nggak dikasih perhatian, ngambek, senyum tuh iblis, ya. Senyum si Dasin. Maka kalau masuk ke rumah, baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim min Dasin, atau minasyaitonir rajim bi ismihi Dasin. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang bernama si Dasin. Perlu itu. Baru tahu ya. Cobain aja Pak, habis tengkar baca itu, hilang dia, kabur dia. Ya. Gimana? Wajah-wajah suka tengkar ini, suka ngambek ya. Tetangga sama tetangga, tengkar itu si Dasin yang kerja. Teman sama teman ini, itu dia yang buat tuh. Nah, tapi nanti ada lagi yang bikin orang pecah belah. Ada lagi setannya ntar. Dan bisa nyamar dia, ya. Nanti dipanas-panaskan masalah apa? Masalah kepentingan. Oh, kamu gak dihargai loh. Oh, kamu gak dapat ini loh, gak dapat itu. Begitulah terus masuk, dan itu nyata. Maka Allah mengatakan syaitan itu bagimu aduwwun mubin, musuh yang nyata. Begitu di Quran. Makanya coba lihat, orang kalau sudah menjadikan dakwah sebagai lahan politik, itu teman hari ini jadi lawan, lawan jadi teman, lawan jadi teman. Bener ya? Cuma karena beda urusan politik. Imam Nawawi mengatakan, orang yang tidak ikhlas itu dicolek dikit, kena ujian sedikit, itu dia langsung jatuh, harapannya langsung jatuh, dia memundur. Yaudahlah, ngapain begini-gini gitu. Maka ikhlas itu terbagi 3 tingkat. Tingkat paling bawah, ikhlas anak-anak. Apa itu ikhlas anak-anak? Ikhlas juga. Ini kalau anak-anak nih kita bilang ini, Dek, puasa ya. Ntar 1 hari puasa dapat duit 10.000. Bagi dia kan udah gede. Kalau 30 hari puasa dapat duit 300, dapat mainan-mainan 1. Kalau udah SD-nya kelas 4, kelas 5 nggak cukup. Bilangnya apa? 1 hari puasa 50.000 deh. Udah SMP nggak mungkin lagi kan digituin. Kenapa SMP, SMA nggak digituin lagi? Karena dia sudah bukan anak-anak. Tauhidnya anak-anak, ikhlasnya anak-anak harus ada iming-imingan. Iming-imingannya apa? Ya, pahala. Ada pahala, itu bahasa Sanskerta, artinya balasan kebaikan. Ya. Maka Nabi kalau berbicara ke sahabat-sahabat yang belum dewasa, Nabi ngomong, amalkan ini, kamu dapat pahala ini. Tapi untuk sahabat yang sudah dewasa seperti Abu Bakar, Umar, nggak ada, nggak ngomong Nabi. Tiba-tiba semua harta Abu Bakar masuk ke Baitul Mal. Nggak ada Nabi SAW nyuruh-nyuruh Abu Bakar aneh-aneh. Jadi ikhlas level pertama apa? Ikhlas childish. Dan ini ikhlas anak-anak ini menimpa dan menjadi penyakit. Ada penyakit nanti di kolbu. Tidak mau berbuat kecuali dapat sesuatu. Kalau si ustadz nggak mau dakwah kalau nggak dapat sesuatu, ini berat loh. Tanya sama beliau nih, bener berat Ustaz ya? Paling berat, karena kami punya istri juga, kita punya anak loh. Tapi masih 1 loh Bu ya. Itu kita mikirnya udah berat. Artinya apa? Ini kelemahan seorang dai. Begitu juga jamaah. Jadi pejuang-pejuang ini apa masalah dia? Ketulusan. Dia berbuat karena ingin dapat sesuatu atau gimana? Gimana? Nusaibah mau naik pangkat nggak? Pangkat ikhlas kedua, biar jadi kekasih Allah. Sekarang belum jadi kekasih Allah kalau masih ada iming-imingan pahala, iming-imingan A, B, C, D,
Saya nggak tahu kan, saya nggak ngerti isi hatinya bapak ibu ini, saya nggak ngerti kan, ya. Kecuali Allah bukakan sesaat, nah itu bisa aja kelihatan, tapi kan nggak selalu, ya, nggak selalu dibukain. Ketulusan itu kelihatan dari sorot mata. Terlihat kalau laki-laki paling gampang karena nggak pakai cadar kan, nggak pakai, kalau antum pakai masker, tinggal matanya dilihat, itu bisa dilihat pak. Orang-orang ahli psikolog itu melihat tatapan mata sudah paham. Hati-hati ya, hati-hati mana? Enggak, saya yang hati-hati sama antum. Anak kecil itu polos, polos ya? Anak kecil polos. Sekali dikasih iming-imingan dia semangat. Tapi anak kecil itu kalau sudah menjadi dewasa, nih antum nih udah gede nih, pengen balik jadi anak kecil nggak? Pengen. Ini pengen dia. Atau doang yang pengen balik kecil nggak pak? Tuh nggak mau. Padahal cakepan lucuan waktu kecil loh pak. Sekarang udah ubanan ya kan, gigi udah jatuh-jatuh. Antum kayaknya lucu banget waktu kecil Ustaz. Kenapa kita nggak mau balik menjadi anak kecil? Karena kita tahu kualitas keikhlasan anak kecil itu cetek kecil. Masa bahagia anak kecil cuma mainan? Mainannya mobil. Kalau sekarang bapak mainannya mobil beneran pak ya. Kalau dulu anak kecil mobil-mobilan, bener ya? Masih senang main mobilan-mobilan kayaknya nih ya. Nggak punya mobil asli, ada mobil di handphone deh. Gitu orang hari ini. Sampai ke bawah-bawah gitu. Ciri-ciri orang kalau udah ngebet pengen punya mobil belum punya, ke bawah mimpi. Ya, ke bawah mimpi. Begitu juga orang kalau rindu sama Rasulullah nanti ke bawah mimpi. Berarti antum ngeluh, kenapa sih nggak bisa mimpi Rasul ya Ustaz? Ya pelit sih, salawatnya dikit, baru mau datang pengajian jika diiming-imingi, mau berkorban kalau ingin dapat ini dan itu. Gimana mau ketemu Rasulullah? Rasulullah hanya mengunjungi orang-orang yang tulus mencintainya sallallahu alaihi wasallam. Ini ikhlas anak-anak nih. Ikhlas anak-anak ini mirip, agak naik dikit sama dengan ikhlas karyawan, pegawai kantoran. Apa ikhlasnya? Kalau tunjangan naik, semangat kerja, ya kan? Ada lemburan, semangat tuh. Jadi ada mental pegawai cinta dengan kerjaannya, nggak ada lemburan dia tetap kerja. Ada pegawai yang cinta diiming-imingi hasil pekerjaannya, ini yang repot nih, ini yang disebut ikhlasnya umal, sama dengan anak-anak tadi. Bedanya ini lebih gede. Nah, ikhlas begini bukanlah ikhlas. Ya, ikhlas ini bukanlah ikhlas. Masih di dalam ini ya. Jadi yang nomor pertama ini masih ada tiga. Yang ketiganya ikhlas ingin berharap kebahagiaan di akhirat, ingin pahala. Ah, ini baru mulai bagus. Baru mulai loh ya, ini bukan puncak. Kenapa sholat duha? Pengen rezeki banyak atau pengen bangun istana di surga? Serius, dua-duanya berarti belum tulus. Belum tulus itu. Duha kenapa? Emang ada dalilnya sholat duha supaya rezeki lancar? Coba tunjukin satu aja. Gak ada. Antum dapat dari mana itu? Itu taklim dari siapa? Ada nggak Ustaz? Sholat duha lah kamu rezekimu lancar? Gak ada. Yang ada istighfar, maka Allah buatkan jalan keluar, dikasih rezeki. Bertakwa, Allah kasih rezeki dari yang tidak terduga. Saya mau tanya, bertakwanya karena pengen dapat rezeki atau karena apa? Biasanya istighfar, bertakwa bisa bikin rezeki lancar. Yaudah saya istighfar deh. Nah ini istighfarnya turun lagi nih. Jadi level 1 aja ada 3 jenjang. 1 anak-anak, 2 kayak karyawan, yang ketiga ingin pahala. Kita yang mana? Nomor 3
Jenjang ketiga sudah cukup, ingin dapat pahala di sisi Allah. Kalau pahala si Allah namanya surga. Nah, ini ikhlas baru bener, ikhlas level pertama. Berarti jenjang kedua bener nggak? Jenjang pertama enggak. Itu ikhlas tertolak. Maka ikhlas yang kedua ini dan yang pertama itu yang paling banyak hari ini. Tahajud supaya sehat. Ya. Apalagi Pak? Sedekah biar dibalas Allah 700 di dunia. Tuh. Tarekat matre. Kapan kita memberi? Karena kita tulus membagikannya. Mau tanya nih ya, di Quran apa kan? Wa mimma razaqnahum yunfikun. Ciri orang bertakwa. Ini kan kita potong bagian belakangnya. Dan dari sebagian yang kami rezekikan kepada mereka, kami rezekikan kepada mereka. Ini kata kunci. Mereka infakkan. Ini disebut tauhid rizqiyah, bagian dari tauhid dari rububiyah, tapi bukan rububiyah versi yang satu lagi itu ya. Ya. Bahwa yang mengirim rezeki itu adalah Allah. Razaqnahum, kami yang kirim rezeki buat mereka. Ini bunda-bunda nih, abang-abang ini duduk, ketika rezeki turun mungkin nggak ketukar. Yakin? Kenapa ada orang iri? Berarti dia nggak yakin. Yakin di mulut kan beda dengan di hati. Coba aja ntar di kantor beda tunjangan 500.000 itu bikin panas. Di kantor, saya kan pernah kantor juga. Ya, di kampus kalau yang berambisi pengen jadi pejabat ini pejabat itu bisa jadi panas. Kalau dalam dunia dakwah, popularitas dan tas. Popularitas dan itu paling berat. Tas sudah dapat nih, tahu tas nggak? Isinya tas ya fulus. Popularitas, dia udah enak nih, muncul orang baru, dia nggak terima. Dia maunya semua jamaah ke dia. Ini berat itu. Makanya hasadnya orang alim lebih berbahaya daripada 1000 hasadnya anak kecil. Anak kecil palingnya tengkar-tengkar doang. Iya, orang politikus paling gitu-gitu doang, tapi orang alim bawa ayat, bawa hadis, bawa kebenaran dan kebatilan, sunnah dan bid'ah. Ya, zindiq, ahlul haq, firqah najiyah. Itu kan gaya-gaya turunannya Azazil, nyihir kita. Kalimatnya benar, yuradu bihil batil, menginginkan kebatilan. Jadi minimal ikhlasnya yang tangga ketiga, jangan kedua. Kenapa hijrah? Pengen dapat pasangan yang soleh-solehah. Sama, itu mah bau syahwat. Kita semuanya punya syahwat kok. Cuma urusan ini jangan digabung-gabungin ke sono. Syahwat aja, setan aja. Ya. Hijrah aja. Makanya kalimatnya gimana di hadis pertama di Sahih Bukhari, siapa yang hijrahnya karena Allah, kepada Allah dan Rasulullah, maka hijrahnya dinilai untuk Allah dan Rasul Allah. Siapa yang hijrahnya karena ingin dunia yang dia peroleh, tas dan popularitas. Yang kedua, jangan ditanya perempuan, lawan jenis pasangan. Karena Nabi lagi ngomong sama laki-laki. Kalau ngomong perempuan kan maksudnya rajulin. Sama kok. Ujian saya, ujian antum sama beratnya. Mungkin lebih berat kita yang ngomong pakai mic ini. Jadi jangan dikira saya ini aman. Enggak, saya enggak aman. Ini saya paling bahaya. Ya mohon doanya ya. Saya takut kalau mikirin itu tiap hari, saya ketakutan. Kalau bukanlah Allah yang kemudian memberikan ketenangan hati,
Nggak berani saya pegang mic hari ini. Karena kita punya kelemahan-kelemahan itu. Siapa yang jamin dirinya selamat dalam dirinya bersih? Kan nggak ada. Nggak ada. Saya menganggap diri saya paling kotor. Ya, bersihan ente hatinya. Ya, saya merasakan itu, teman-teman yang melakukan Allah. Jadi ikhlas yang tangga ketiga minimal kita di situ. Beramal ingin dapat balasannya langsung dari Allah, itu boleh. Mau naik kelasnya? Kan tadi masih satu kelas, tapi tangganya beda. Tangga kedua, orang beribadah cari sa'adah, kebahagiaan, ketenangan. Ini lumayan. Bahagia itu dari siapa? Dari Allah atau dari selain Allah? Kenapa kita dengar ada orang kaya, orang yang cakep? Korea kan cakep-cakep tuh. Terus tiba-tiba beritanya bunuh diri. Orang Indonesia mukanya nggak cakep-cakep, standar aja. Hidung mancung ke belakang, kulit sawo mateng, ya, jerawat di mana-mana. Nggak putih kan, al-bayat nisful jamal. Putih itu separuh cakep, separuh cantik, separuh ganteng, separuh gagah. Begitu kata Imam Zamakhsyari, salah satu ahli tafsir yang mencampur akidahnya dengan antara Ahlussunnah dan Mu'tazilah, tapi tafsir dia dipakai sebagian. Apa kata dia? Al-bayat nisful jamal. Kulit putih itu separuh cantik. Kalau begitu, tapi beliau mengkritisi itu versi orang Arab, karena Imam Zamakhsyari bukan orang Arab, dia orang Persia. Orang Persia kulitnya putih merah semua, dia butuhnya sawo-sawo mateng kayak orang Indonesia. Makanya teman-teman kita di Eropa, kulit yang sawo mateng itu dianggap menarik oleh orang Barat, ya, walaupun wajahnya nggak mancung ke depan, mancung ke dalam. Kembali ke ikhlas. Kalau bahas itu panjang ntar. Ikhlas yang kedua ini, orang beribadah, orang hijrah, orang mau pengajian, mau cari apa? Cari kebahagiaan, ketenangan, kedamaian di sisi Allah. Nah, mau cari kedamaian nggak? Saya nyari itu dari umur 12 tahun. Umur 10 tahun sempat ngerokok. Saya pernah ngerokok dulu ya. Itu abang saya yang dipukul sama bapak saya, cuma karena saya ngambil nyuri rokok bapak. Ya, udah gede baru saya ngaku kan. Waktu abang saya dipukul, saya nggak ngaku. Saya berutang sama abang saya. Merokok saya dulu, pengen cari, kayaknya bahagia deh kalau ngerokoknya, keren kan ngeliat orang merokok kan. Ternyata nggak ketemu, udah habis berapa bungkus nggak? Habis itu ngumpul-ngumpul jalan sini, tokor, masya Allah. Dulu kan perang antar kampung sering, Pak, ya, zaman-zaman Bapak kan. Nah, sampai zaman saya masih pulang ngaji, ada arena khusus di sawah. Ya, kirim utusan dari kita, utusan dari kampung sono. Paktik, kita main sorak-sorak. Kalau kita tuh kena lawan, kita bahagia. Bahagianya kalau nyengsarain orang. Tapi hati saya selalu ngomong, kayaknya bukan ini yang aku cari. Umur 11 tahun. Sampai kemudian ikut aliran ini, aliran itu. Setiap saya masuk ke kelompok apa aja, pertanyaan saya, kok saya nggak bahagia ya? Gitu. Alhamdulillah kemudian ketemu guru yang mengajarkan saya cara mencapai bahagia. Ternyata capai bahagia tinggal deketin yang punya stok kebahagiaan. Siapa yang punya stok itu? Allah. Maka sebut namanya, masukkan ke dalam kolbu, karena bahagia ada di kolbu, bukan di baju. Belum tentu yang berhijab
ini lebih bahagia daripada yang tidak berhijab. Kalau berhijabnya terpaksa, pengen disebut bermanhaj A, bermanhaj B. Nanti kebahagiaannya kalau ada orang melihat, wow kamu solehah ya, bahagianya kalau dipuji karena bermanhaj A. Sama kalau yang ikhwan ini berjenggot, kelihatan ma'akhwat, wow itu kayaknya ikhwan soleh nih, rajin ngaji, sarungnya jingkrangnya dikit. Oh enggak, antum nggak pakai sarung ya, pakai gamis. Jadi bahagianya kalau diperhatikan, oh terlihat orang ini bener nih, menyelip biasanya. Jadi di ikhlas level 2 biasanya kemasukan yang begitu-gitu. Maka ini tangga pertamanya ingin dipuji orang, tangga kedua dan tangga ketiganya ingin bahagia aja. Tapi ada yang nyelip-nyelip, pengen sakti, udah bahagia pengen sakti, belajar zikir biar ngobatin orang. Nah itu masuk di situ tuh, hati-hati ya. Nah ikhlas yang level 2 itu paling bagus di atas adalah ingin mencari kebahagiaan dari Allah. Maka orang ini kalau ikut aliran apa saja belum bahagia, dia akan pindah-pindah terus, hijrah tanpa henti. Maka orang ini akan gampang curiga dan gampang putus asa dengan siapa aja. Nempel sama Ustadz A, kayaknya bukan, pindah lagi, pindah lagi, pindah lagi. Kenapa? Si ustadznya bukan agen kebahagiaan. Ya, jadi ada ustadz itu ilmunya dari mana? Jika dari buku, maka yang dia bagi isi buku. Pusing kan kalau bagiannya buku? Kalau ilmu si ustadznya dari akal, maka kita dibuat berpikir keras. Kalau ilmu si ustadznya dari perasaan, kita jadi baperan. Kalau ilmu ustadznya dari kolbu, kolbu itu berkiblat ya hanya kepada Allah, maka ilmunya langsung turun dari Allah. Cari guru yang begitu, nanti antum dapat kebahagiaan yang sebenarnya. Nanti dibimbing sama beliau, nih jalan untuk menuju kepada Allah, pasti bahagia. Nah, cuma ikhlas level ini masih ada harapan pengen bahagia. Sahabat Nabi udah lewat, mereka sampai ke level paling tinggi. Ibarat gunung, puncak itu banyak gak yang nyampe? Bisa muat banyak gak? Banyak yang baru di pertengahan udah berhenti di situ, ada yang turun lagi. Tapi yang sampai ke atas puncak itu gak banyak. Yang sampai di puncak, mereka ikhlas bukan karena iming-imingan materi, bukan popularitas, bukan cari bahagia. Dia ingin dekat kepada Sang Maha Kekasih, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau dikasih bahagia dia ridho, dikasih gak bahagia dia ridho, dikasih senang dia ridho, gak dikasih senang dia ridho. Ini berjuang nih, ada gak enaknya loh. Ridho gak? Ridho itu artinya apa sih? Terima. Seorang istri ngomong, yang penting sama kamu saya ridho, saya bahagia walaupun hidup susah. Nah, mirip-mirip begitu. Ada yang begitu nggak? Gombal. Saya nggak yakin tuh. Sebelum jadi begitu ngomongnya, yang penting sama kamu. Bapak dulu digombalin calon istrinya nggak ya? Bapak yang ngomong ya? Ya nggak pacaran. Paling waktu mau ngelamar. Kalau cowok-cowok gini ngomongnya, siap gak hidup susah sama aku? Siapa yang mau hidup susah sama dia kan? Tapi kalau udah cinta dia jawab, dia lupa sama susahnya. Dia bilang iya aja, mending lihat ada kamu. Orang kalau sudah melihat ada sumber bahagianya, dia lupa kalau dia susah. Masih ingat kisah Sayyidina Yusuf? Beliau jalan, si perempuan-perempuan menggores tangannya nggak terasa, bener. Karena melihat Sayyidina Yusuf, tangan luka nggak terasa. Sumber gagah dan gantengnya Nabi Yusuf siapa? Allah. Apa kata Nabi?
kegagahan Yusuf baru separuh dari jamalku. Apa arti jamal? Kegagahan, ganteng. Nggak ada apa-apanya muka kita yang jerawatan kalau itu. Nggak ada. Ustaz ini ganteng nggak, Bu? Ganteng, enak lihatnya gitu. Itu paling cuma 0,00000 sekian. Nabi Yusuf. Serius. Saya lagi di metro itu kereta cepat di Paris. Berdiri pakai baju ala Paris, badan masih kokor, anak boxer. Ya, kita dakwah, tapi pas kalau di sana nggak bisa pakai baju koko, bisa kedinginan kita. Di dalamnya harus ada pakai. Saya sekali pakai baju yang agak ngepas, ya, biar nggak masuk angin. Di hadapan kita nggak jauh ada mbak-mbak Paris, 2 orang. Waktu itu saya kursus bahasa Prancis, ngerti lah dikit-dikit. Apa kata satu perempuan? Itu cowok Asia keren tuh, katanya. Dulu. Yang satu itu bilang, nggak selera gua, katanya. Mau kasih tip nggak jelas, katanya. Itu. Jadi wajah-wajah kita ini gagahnya pun tidak gagah, cakepnya pun tidak cakep. Sayyidina Yusuf, kata Nabi, separuh dari cakepnya wajah Rasulullah SAW. Itu perempuan ngelihatnya nggak merasakan sakit. Bayangkan kalau orang ngelihat Rasulullah kira-kira gimana? Makanya Abu Bakar mengeluarkan semua hartanya, Umar juga begitu, Utsman juga begitu. Mereka nggak pernah merasa kekurangan. Nabi sampai heran, Nabi kaget. Abu Bakar, apa-apaan ini? Kenapa engkau mengeluarkan semua hartamu? Apa kata Abu Bakar? Aku tinggalkan di rumahku Allah dan Rasulullah. Jadi Nabi nanya, bekal kamu di rumah apa? Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yakin begitu, gimana caranya? Itu nomor 1 tadi. Dia tahu sumber bahagianya bukan harta, tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu kalau lagi pengen air diambil begini nggak berhenti keluar. Zrrr. Ada 3.000, 2.700 orang, ya, di hadisnya ada 700, ada yang 1.000, ada yang 2.000, ada yang 7.000. Itu air ngalir dari sini, semuanya. Itulah air paling mulia di dunia, bukan air Zam-Zam nomor 2. Air yang dari tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi air habis. Apa kata Nabi? Kumpulkan air di satu baskom kecil. Udah, beliau ambil sebagai syarat asbab. Diangkat, netesnya ada gak? Keluar guys. Itu kalau hari ini ada orang begitu, antum sembah-sembah kali ya. Sahabat udah kuat akidahnya bahwa ini bukan Tuhan, tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka tahu sumber bahagianya Rasulullah, mereka korbankan hartanya untuk Rasulullah, waktunya untuk Rasulullah. Maka saya mau tanya, mau nggak berkorban untuk dakwah? Dakwah itu berkorbannya apa? Yang punya waktu, waktunya. Yang punya harta, hartanya. Yang punya nyawa, nyawanya. Siap nggak? Siap-siap mulu. Nih kan bingung mau jawab nikahnya. Bun, siap nggak, Bun? Ya, serius. Mau bersama Allah nggak? Mau. Tapi diajak berkorban nggak mau? Korban waktu dulu lah. Kalau nggak mau korban fulus. Ya. Kiai-kiai itu bangun pesantren pakai duitnya dulu, baru jamaah yang ngasih. Itu kiai saya gaji lebih dari 17 tahun dari gajinya, gaji semua ustaz. Saya baru tahu ketika beliau pensiun mengatakan, saya sudah nggak punya uang gaji, tolong kalian kumpulin aja SPP, nggak usah banyak-banyak, yang penting bisa muter sekolah. Nangis kita. Kenapa? Ternyata kami digaji dari gaji beliau. Saya punya guru hadis begitu. Maka kami rata-rata yang dididik langsung oleh beliau itu mendapatkan keberkahan lahir batin. Paham cepat.
Yang diajar itu aja, tapi pemahaman yang Allah beri itu lebih dari itu. Ini level apa yang atas. Berbuat untuk agama, beribadah untuk Allah, berjuang untuk dakwah, bukan karena iming-imingan pahala saja, bukan karena ingin dapat sesuatu, apalagi cuma pengen dapat nasi sebungkus. Ya nggak mungkin lah Bapak Ibu nih begitu kan, nggak mungkin ya. Terus pengen cari bahagia, ini udah lumayan. Saya pengen cari bahagia Ustaz, tapi kalau mau cari bahagia, ntar kalau nggak bahagia gimana? Masih mau nggak menyembah Allah kalau nggak bahagia? Kalau nanti dijanjiin sorga, Allah nggak kasih sorga, masih nyembah Allah nggak? Jadi kita ini nyembah Allah ada harganya atau tak ternilai? Masih bisa dinilai? Berarti masih bisa diukur ikhlasnya. Belum ikhlas namanya. Maka saya mengajak diri saya sendiri, kita semua, ayo naik ikhlasnya itu bukan lagi karena ikhlas anak kecil diiming-imingi, ikhlas orang dewasa mencari bahagia, tapi ikhlasnya para kekasih Allah karena Allah itu sendiri. Nah, terakhir saya tutup dengan kalam sederhana. Dulu anak kecil di rumah kita, mungkin kita pernah diancam sama orang tuanya, kamu kalau nggak sholat nih rotan. Si anak takut tidak sholat karena melihat ada rotan. Sampai besar yang dia ingat rotannya atau siapa? Rotannya. Maka mental-mental rotaniyah inilah yang masuk ke dalam alam bawah sadar kita. Beramal itu karena ditakut-takutin neraka gitu. Kalau masa kecil nerakanya anak kecil kan rotan. Nih, kamu mau ini. Jadi mental kita beragama mental-mental neraka. Hijrahnya hijrah neraka, bukan hijrah surgawi, bukan hijrah ilahi. Sekarang sholat nggak ada lagi kan rotannya, berganti ancaman dari ustadz. Ibu nih kalau nggak beramal ntar masuk neraka loh, gitu. Nggak pakai jilbab ntar dibakar loh. Mau sampai kapan diancam terus? Coba sekarang mau berjilbab, mau sholat, karena ada yang nyuruh. Yang nyuruh itu yang punya sorga, yang punya neraka. Udah naik belum pahamnya nih? Jadi niatkan, ya Allah, saya ngajar, saya belajar, saya berhijab, saya beribadah karena saya berharap kepada pemilik sorga, bukan sorganya aja. Karena saya takut kepada pemilik neraka, bukan kepada nerakanya. Faham di situ? Niatkan setiap hari diulang. Itulah makna lillahi ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita orang yang ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Saya kembalikan ke Ustadz ya.